Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran, subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'aidul fitr ba'da syiyam Ramadan wa 'aidul adha ba'da yaumil arafah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari yang penuh berkah ini, kita berkumpul untuk melaksanakan salat Idul Adha. Baru saja kita laksanakan ruku dan sujud sebagai manifestasi perasaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita agungkan namanya, kita gamakan takbir, tahmid dan tahlil sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir tanpa makna, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Idul Adha yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari yang mulia ini, di atas mimbar ini, izinkanlah kami sebagai khatib memberikan wasiat, memberikan peringatan pada hadirin, terutama peringatan kepada diri kami pribadi. Mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, karena orang yang mulia di hadapan Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Orang yang mulia di hadapan Allah bukanlah orang-orang yang tinggi kedudukan pangkat dan jabatannya. Orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah orang-orang yang kaya raya berlimpah harta. Orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah orang-orang yang hebat. Oleh karena itu di hari yang mulia ini, mari kita tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah yang Maha Besar. Campakkan jauh-jauh sifat keangkuhan, kesombongan dan kecongkakan kita yang dapat menjauhkan kita dari marhamat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apapun kebesaran yang kita sandang, kita sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapapun maha perkasa dan maha kuatnya kita, masih lemah di hadapan Allah yang maha kuat. Betapapun hebatnya kekuasaan, kedudukan, pangkat, jabatan dan pengaruh kita, kita tidak berdaya dalam genggaman Allah yang maha kuasa atas segala-galanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jemaah sidang Idul Adha yang sama-sama berbahagia. Idul Adha dikenal dengan sebutan hari raya haji, di mana kaum muslimin sedang menunaikan haji yang utama, yaitu wukuf di Arafah. Mereka semua memakai pakaian serba putih dan tidak berjahit yang disebut pakaian ihram, melambangkan persamaan akidah, persamaan pandangan hidup, mempunyai tatanan nilai, yaitu nilai persamaan dalam bidang kehidupan. Tidak dapat dibedakan antara mereka. Semuanya sederajat, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa dan Maha Agung.
Di samping Idul Adha dinamakan hari raya haji, juga dinamakan Idul Kurban karena merupakan hari raya yang menekankan pada artinya berkurban. Kurban itu sendiri artinya dekat, sehingga kurban ialah menyembelih hewan ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dibagikan atau diberikan kepada para fuqara wal masyakin, orang-orang fakir dan miskin. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masalah pengorbanan dalam lembaran sejarah kehidupan manusia, kita diingatkan pada beberapa peristiwa yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta putranya tercinta Nabi Ismail alaihissalam beserta istrinya Siti Hajar. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk mendapatkan istrinya Hajar bersama Ismail putranya yang saat itu masih menyusui, mereka ditempatkan di suatu lembah yang tandus, gersang, tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah itu demikian sunyi dan sepi, tidak ada penghuninya seorang pun. Nabi Ibrahim pun tidak tahu apa maksud sebenarnya dari wahyu Allah yang menyuruh mendapatkan istri dan putranya yang masih bayi ditempatkan di suatu tempat yang paling asing. Tetapi baik Nabi Ibrahim maupun istrinya Siti Hajar menerima perintah itu dengan ikhlas dan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Idul Adha yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha yang kita peringati pada hari ini dinamai juga Idul Nahar, artinya cara memotong kurban binatang ternak. Sejarahnya, anak bermula dari ujian paling berat yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam disebabkan kesabaran dan ketabahan Ibrahim dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Allah memberinya sebuah anugerah, sebuah kehormatan Khalilullah atau kasih Allah. Setelah Fitril al-Khalil disandangnya, malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ya Tuhan kami, mengapa Engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu, padahal ia disibukkan oleh urusan kekayaan dan keluarganya?" Allah berfirman, "Jangan menilai hambaku Ibrahim ini dengan ukuran lahiriah, tapi temukanlah isi hatinya dan amal bakti serta ibadahnya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan para malaikat untuk menguji keimanan serta ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata kekayaan dan keluarganya tidak membuatnya lalai dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Mishkatul Anwar disebutkan bahwa Nabi Ibrahim memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 lembu, 100 ekor unta. Kekayaan Nabi Ibrahim bahkan mencapai 12.000 ekor ternak. Suatu jumlah yang menurut orang di zamannya tergolong miliuner bahkan triliun. Ketika pada suatu hari Ibrahim ditanya oleh seorang, "Milik siapakah ternak sebanyak ini, wahai Ibrahim?" Ibrahim menjawab, "Kepunyaan Allah, tapi hari ini masih menjadi milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, aku serahkan semuanya. Jangankan cuma binatang ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku, niscaya aku akan serahkan juga." Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anul Karim mengemukakan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian. Itu Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim alaihissalam melalui mimpinya yang hak, agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih kecil, berusia 7 tahun, anak yang elok rupawan, anak yang sehat lagi cekatan, supaya dikorbankan, disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Sungguh sangat dahsyat dan mengerikan. Dan peristiwa ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya inni ara fil manam inni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah insyaallah minas sabirin. Yang artinya Ibrahim berkata, "Wahai anakku,
Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah sidang Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, iblis datang menggoda sang ayah, menggoda sang ibu, menggoda sang anak silih berganti. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam tidak tergoyah oleh bujuk rayuan iblis laknatullah yang menggoda agar membatalkan niatnya tersebut. Bahkan Siti Hajar berkata, mengatakan, wahai iblis laknatullah, jika memang ini benar perintah Allah, aku pun siap untuk disembelih sebagai ganti putraku Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati seorang ibu demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala rela dikorbankan. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada saat itu mereka melempar iblis dengan batu, mengusirnya pergi, dan iblis pun lari tunggang langgang. Dan kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yakni melempar Jumratul Ula, Jumratul Wusta, dan Jumratul Aqabah yang insyaallah pada hari ini dilaksanakan di Mina. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah sampai di suatu tempat, dalam keadaan tenang, Ismail berkata kepada ayahnya, "Ayah, kuharap kaki dan tanganku diikat supaya aku tidak bergerak leluasa sehingga menyusahkan ayah. Ayah, hadapkan mukaku ke tanah supaya tidak melihatnya, sebab kalau ayah melihatnya nanti akan merasa kasihan. Lepaskan bajuku wahai ayah, agar tidak terkena darah yang nantinya menimbulkan kesedihan dan kenangan yang menyedihkan. Asahlah pisau itu tajam-tajam wahai ayah, agar penyembelihan berjalan dengan singkat, sebab sakaratul maut ayah maha dahsyat ya Allah. Berikan bajuku kepada ibu untuk kenang-kenangan, serta sampaikan salamku kepada ibu supaya dia tak bersabar. Saya dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Jangan cerita bagaimana ayah mengikat tanganku. Jangan izinkan anak-anak sebaya denganku datang ke rumah, agar kesedihan ibu tidak terulang kembali. Dan apabila ayah melihat anak-anak sebaya denganku, janganlah terlampau jauh untuk perhatikan, nanti ayah akan bersedih." Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Baiklah anakku, Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu." Setelah Ismail putra tercinta ditentangkan di atas sebuah batu, dan pisau pun diletakkan di atas lehernya, Ibrahim pun menyembelih dengan menekankan pisau itu kuat-kuat, namun tidak mempan, bahkan tergores pun tidak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada saat itu Allah membuka dinding yang menghalangi pandangan malaikat di langit dan di bumi. Mereka tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Takjub menyaksikan keduanya. Allah berfirman, "Lihatlah hambaku itu wahai para malaikat, rela dan senang hati menyembelih anaknya sendiri dengan pisau, karena semata-mata untuk memperoleh keridhaan dan keikhlasan." Sementara itu Ismail berkata, "Ayah, bukalah ikatan kaki dan tanganku, agar Allah Subhanahu wa taala tidak melihatku dalam keadaan terpaksa, dan letakkan pisau di leherku supaya malaikat menyaksikan putra Khalilullah Ibrahim alaihissalam taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala." Ibrahim pun mengabulkan, lantas membuka ikatan dan menekankan pisau itu ke leher Ismail kuat-kuat. Namun leher Ismail tidak apa-apa. Bahkan bila ditekan, pisau itu berbalik, yang tajam berada di atas dan di atas berada di bawah. Ibrahim mencoba memotong pisau ke sebuah batu yang besar. Ternyata batu yang besar dan keras itu terbelah hancur berkeping-keping. "Wahai pisau, engkau sanggup membelah batu, tapi kenapa engkau tidak sanggup memotong leher Ismail?" kata Ibrahim. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pisau itu menjawab, "Wahai Ibrahim, anak katakan potonglah leher Ismail, tetapi Allah mengatakan jangan dipotong. Mana mungkin aku memenuhi perintahmu wahai Ibrahim, jika akibatnya aku tidak taat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala."
sebatang pisau, sebilah pisau. Tidak mau mematuhi perintah manusia demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seharusnya hari ini kitalah yang harus lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita adalah orang-orang harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya taat pada perintah manusia, tapi pada hari ini Masya Allah, na'udzubillah min dzalik, kita lebih taat pada perintah manusia daripada melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingnya dalam sejarah umat manusia itu. Malaikat Jibril menyaksikan ketaatan keduanya setelah kembali dari surga dengan membawa seekor kibas. Kagumlah ia selaya terontar dari suatu ungkapan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian Nabi Ibrahim menyambutnya, la ilaha illallah wallahu akbar, yang kemudian disambung Nabi Ismail, Allahu akbar walillahil hamd. Dan itulah yang kita gemakan pada setiap lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Perkataan malaikat Jibril, perkataan Ibrahim alaihissalam, dan perkataan Nabi Ismail alaihissalam. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sejarah pertamanya kurban di hari raya kurban yang kita peringati pada pagi hari ini. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Korban yang diperintahkan tidak usah anak kita, cukup binatang ternak, baik kambing, sapi, kerbau, unta, domba, dan lain-lain sebagainya. Sebab Allah tahu kita tidak akan mampu menjalaninya. Jangankan memotong anak kita, memotong sebagian harta kita untuk menyembelih hewan kurban, kita masih terlalu banyak berpikir. Memotong 2,5% harta kita untuk zakat, kita masih belum menunaikannya. Memotong sedikit waktu kita untuk sholat 5 waktu, kita masih keberatan. Menunda sebentar waktu makan kita untuk berpuasa, kita tak mampu melaksanakan, dan sebagainya. Begitu banyak dosa dan pelanggaran kita kerjakan yang membuat kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin yang insyaallah sama-sama berbahagia, insyaallah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang dapat kita ambil dari pelaksanaan salat Idul Adha ini adalah bahwa hakikat manusia adalah sama derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakannya hanyalah ketakwaannya. Dan bagi yang menunaikan ibadah haji pada waktu wukuf di Arafah, memberikan gambaran bahwa manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk diminta pertanggungjawaban. Rasulullah mengingatkan kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin. Nah, setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diminta pertanggungjawaban? Mungkin bertanya dalam hati, saya bukan presiden, bukan gubernur, bukan bupati, wali kota, bukan camat. Itu terlalu jauh, hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah. Yang diminta pertanggungjawaban itu adalah, lihat diri kita pribadi, lihat mata kita, apakah sudah betul kita gunakan kedua biji mata kita untuk memandang kebaikan, atau justru memandang hal-hal dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan, lihatlah kedua telinga kita, apakah benar kedua telinga kita telah mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan syiar dakwah ceramah, atau justru kita mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Jadi mulut kita, apakah kita membuat mulut kita berbicara tentang kebaikan, membaca Al-Quran Karim, atau justru digunakan untuk menghibah, menggunjing, dan memfitnah sesama. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah kedua tangan kita. Apakah selama kita hidup sudah menggunakan dengan baik kedua tangan kita? Apakah sudah digunakan untuk mengambil barang-barang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau justru mengambil barang-barang yang bukan hak kita, mengambil barang-barang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lihat baik-baik kedua kaki kita. Apakah kita sudah mengantar kaki kita menuju masjid Allah Subhanahu wa taala, atau justru menuju tempat-tempat kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini yang akan diminta pertanggungjawabannya, hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah. Jaga seluruh panca indera kita agar ketika hari itu datang kita bisa selamat. Hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah. Allahu akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin yang insyaallah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang dapat kita ambil dalam pelaksanaan salat Idul Adha yang pertama atau pelajaran yang pertama adalah hendaknya kita sebagai orang tua mempunyai upaya yang kuat membentuk anak yang soleh, menciptakan pribadi anak yang agamis, anak berbakti kepada kedua orang tua, lebih-lebih berbakti terhadap Allah dan Rasulnya. Kita sekolahkan anak-anak kita di pondok pesantren, berikan mereka untuk menghafal Al-Quran, baca buku agama. Hati-hati kepada seluruh orang tua, adillah terhadap anak-anak. Jangan membedakan anak-anak perempuan dan anak laki-laki kita, karena mereka semua adalah amanah dan titipan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membedakan anak-anak perempuan dan laki-lakinya, sebelum mereka sudah tidak taat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibrah yang kedua, perintah dan ketentuan-ketentuan digariskan oleh Allah harus dilaksanakan, harus disambung dengan tekad sami'na wa ata'na, karena sesungguhnya ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala pastilah manfaatnya kepada diri kita. Kita taat kepada Allah. Hadirin dirahmati yang dimuliakan Allah, mohon maaf. Hari ini setelah Idul Adha biasanya ada open house. Kita pergi ke rumah bupati, wali kota, tidak ada yang mengundang. Kita datang memenuhi. Datang ke sana hadirin dirahmati Allah. Silakan taat dan loyal pada bupati, wali kota, silakan. Tetapi jangan pernah lupa, mari kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil oleh bupati, wali kota langsung datang, meninggalkan semua urusan pribadi kita. Tapi kemana kita ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Mana panggilan Allah? Ingat hadirin, 5 kali sehari semalam. Mana panggilannya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa artinya Allah Maha Besar? Kalau sudah mengaku Allah Maha Besar, kalau sudah datang waktu sholat, tinggalkan seluruh urusan dunia. Jika kita mengaku bahwa tidak ada sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan seluruh aktivitas kita, karena kita semua inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kembali kepada bupati, bukan kembali kepada gubernur, bukan kembali kepada presiden, tapi kita kembali kepada Allah dan akan bertanggungjawabkan amalan masing-masing. Hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin dan dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiba yang ketiga adalah kegigihan setan yang terus-menerus mengganggu manusia agar membangkang dari ketentuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan senantiasa terus berusaha menyeret manusia kepada kehancuran dan kegelapan. Maka janganlah mengikuti bujuk rayu setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata. Yang keempat, terakhir, jenis sembelihan berupa bahimah atau binatang ternak. Artinya dengan matinya hewan ternak, kita buang kecongkakan, keangkuhan, kesombongan kita. Hawa nafsu hawaniyah harus dikendalikan, jangan dibiarkan tumbuh subur di dalam hati kita. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khutbah ini kami tutup, izinkan kami untuk memberikan nasihat kepada hadirin yang dimuliakan Allah. Nasihat pertama untuk kaum wanita. Kepada kaum wanita, ibu-ibu, anak-anak perempuan, jagalah aurat kalian. Jagalah aurat kalian. Jagalah aurat kalian. Ini pesan Rasulullah. Karena di akhir zaman banyak wanita-wanita berpakaian tetapi pastinya ada telanjang. Apa yang dikatakan telanjang? Memakai pakaian tipis. Hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah. Sungguhnya orang-orang yang pakai pakaian tipis, wanita-wanita seperti itu adalah wanita yang berbentuk manusia tapi berhati iblis, laknatullah alaihi. Wahai kaum wanita, jaga akhlak kalian, jaga diri kalian, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan pada para suami. Pada para suami,
Jadilah suami yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bawa dan bimbing istri dan anak-anak menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Maidah ayat 6, At-Tahrim ayat 6 mengingatkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ini ayat dari dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para suami, jadilah panutan dan teladan di dalam rumah tangga, teladan bagi istri dan anak-anak. Pesan pada istri, jadilah istri yang salihah, yang Rasulullah mengatakan, idza nadarta ilaiha syabatka. Wanita yang salihah adalah wanita yang kita dipandang oleh suaminya tersenyum dan bahagia. Hadirin mati dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada suami, karena surganya istri tergantung taatlah kepada seorang suami. Dan jagalah harta dan kehormatan suami ketika suami tidak ada di rumah. Hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah. Ini nasihat untuk kita semua, nasihat untuk anak-anak, karena kita punya ibu, kita punya bapak. Hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai anak-anak yang dilahirkan oleh orang tua, terutama ibu kita, taatlah berbaktilah kepada mereka. Ibu yang telah mengandung kita 9 bulan 10 hari. Bayangkan hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah. Ibu tidak pernah berkeluh kesah. Mereka sabar, mereka ikhlas mengandung kita. Hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu yang melahirkan kita, menyusui dan merawat kita, membesarkan kita. Oleh karena itu kami ingatkan sepulang dari sholat Idul Adha ini, sujud dan cium kaki orang tua kita, mohon ampun kepada kedua orang tua kita. Pandang mereka hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah. Pandang wajah mereka. Dulu ibu dan ayah kita pipinya kencang, masih gatel, masih cantik, tapi ketika kita pulang pandang dan rapalah pipinya. Sekarang sudah keriput. Hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah. Sudah berkerut. Hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah. Mereka memikirkan kita, mereka berkorban untuk kita. Hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pegang tangannya hadirin, pegang tangan orang tua kita. Mungkin selama ini kita jauh dari orang tua kita. Pegang tangannya dulu kekal dan kuat. Ini sudah lemah, ini mungkin sudah lumpuh dan seterusnya. Pegang tangan mereka, cium tangan mereka. Hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah. Mumpung hari ini ibu dan ayah kita masih di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa jadi pada hari ini adalah hari terakhir kedua orang tua kita memandang indahnya dunia. Pegang tangan mereka, cium tangan mereka. Hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah. Mungkin hari ini adalah ciuman terakhir kita kepada mereka. Peluk mereka. Hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah. Tubuh mereka yang dulu kekal dan kuat, kemana-mana ayah menggendong kita, mama bapak kita. Hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah. Mereka sekarang sudah dalam keadaan lemah, tidak bisa kemana-mana, berbaring. Mungkin mereka sudah sakit. Sakitnya ada yang sedang, ada yang ringan, bahkan ada yang berat. Peluk mereka. Hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah. Mungkin hari ini adalah hari terakhir kita memeluk kedua orang tua kita. Tidak ada kemungkinan besok mereka masih menerima kita. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangan yang dulu sering memulai kita, tangan yang dulu sering memapah kita, mulut yang sering merayu kita, mari kesini dengarkan ini, dengarkan mereka. Kaki yang dulu kuat, hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah, kini sudah tak berdaya, sudah tidak bisa kemana-mana, sudah lumpuh dan seluruh. Bahkan mereka saat ini hanya memakai tongkat. Hadirin dirahmati dan dimuliakan. Hadirin yang dimati dan dimuliakan, pegang dan rapah mata mereka. Dulu mata itu selalu menatap kita kemana-mana. Ketika kita keluar dari kamar, dari gang, mereka selalu bergerak, jangan kemana-mana, nanti ditampar, nanti apa. Mereka sayang dan cinta kepada kita. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingatkan kembali, setelah Idul Adha ini, tidak usah ke bupati,
Tidak usah ke wali kota, gubernur, presiden, datang kedua orang tua kita, cium kakinya, sujud di bawah, berbaring di rahmat yang dimuliakan Allah. Mohon ampun karena selama ini kita banyak dosa di hadapan kedua orang tua kita. Karena tidak ada dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seluruh isi bumi ini kita berikan kepada kedua orang tua kita, kita tidak akan mampu membayar hanya setetes air susu ini. Tidak ada dunia khabar. Karena ini hadir di rahmat yang dimuliakan Allah. Jangan lupa cium kakinya sebagai peluk mereka anak saya. Minta maaf kepada mereka hadir di rahmat ini. Ridullah, ridul walidayah, syukurullah, syukurullah. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua dan murkanya Allah. Gantung ridhonya kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk saudaraku kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, jaga silaturahim. Eratkan persaudaraan. Jangan saling mendengki, iri dengki, jangan saling menjatuhkan, meruntuhkan satu sama lain. Karena orang-orang dengki, orang-orang yang iri, orang-orang dendam, dan orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengingatkan kita. Jadi dikatakan seorang itu beriman sebelum dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai saudaranya sendiri. Ketika kita menjatuhkan orang lain, berarti sebenarnya kita telah siap-siap untuk menjatuhkan diri kita. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati nikmatnya dunia. Mungkin hari ini ada yang ulang tahun, jangan terlalu berlebihan untuk mereka. Bangga dengan panjangnya umur. Menurut hitungan dunia, umur kita semakin bertambah. Tapi menurut perhitungan Allah, sebenarnya umur kita semakin berkurang. Setiap waktu kita lewati adalah waktu makin dekat dengan kematian dan ajal kita. Menangis dari nikmat dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mungkin hari terakhir kita di atas muka bumi Allah. Idul Adha pada tahun ini bisa jadi Idul Adha terakhir kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita jadikan raya Idul Kurban itu untuk berkurban, bersemangat untuk berkurban. Mudah-mudahan seluruh kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir mari ingin sampaikan kepada kita yang sudah meninggal orang tuanya, jangan lupa ziarah kuburnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang tua kita sudah meninggal diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilapangkan kuburannya, diringankan siksaan kubur, dijauhkan dari siksaan kubur, diterangi kuburannya. Karena pada suatu saat dia menghisab, mudah-mudahan Allah mempermudah hisab kedua orang tua kita dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita semua, mari kita taat kepada Allah, taat kepada Allah, taat kepada Allah. Mudah-mudahan kita meninggal dalam husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.